Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyampaian materi yang akan saya lakukan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mailinda Handayani. Saya lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2007. Saya adalah anak sematawayang dari kedua orang tua saya. Saya adalah lulusan dari sekolah SMP Negeri 1 Jamblang. Dan saat ini saya duduk di kelas 10 2 jurusan MIPA di SMA Negeri 1 Jamblang. Saya memiliki beberapa hobi, yaitu diantaranya membaca, menulis, dan bermain game. Dan saya juga memiliki passion di bahasa Inggris. Dan saking antusiasmenya saya di bahasa Inggris, saya sampai mengikuti ekstrakurikuler yang berbau bahasa Inggris juga loh. Nah, nama ekskul yang ekstrakurikuler yang saya masuki di sekolah saya itu bernama SIO, atau singkatan dari Semanja English Organization. Dan demikianlah perkenalan singkat dari saya. Direkam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sahabat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hadirnya saya di sini adalah untuk menyampaikan materi saya yang bertema dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan juga untuk memenuhi tugas proyek PAI dan Budi Pekerti kelas 10. Pertama-tama marilah kita membahas tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Menurut riwayat hadis yang sahih, benar, Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun pada malam 17 Ramadan. Pada saat itu, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq 1-5, ayat 1-5. Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allama insana malam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan surat Al-Alaq ayat 1-5 itulah yang menjadi tanda awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian setelah itu dalam kurun waktu 23 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan pun sesuai dengan kejadian terbaru atau faktual, sehingga setiap ayat yang turun tersebut hampir semuanya disertai dengan asbabun nuzul, atau sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang telah turun tersebut kemudian disatukan menjadi mushaf atau Al-Quran. Dan masuklah kita ke poin pembahasan pertama dari tema saya, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pertama adalah ajaran-ajaran inti yang diajarkan Rasulullah SAW di Mekah.
Yang pertama ada akidah. Ketika itu masyarakat Arab yang dilahirkan sebelum Rasulullah SAW lahir banyak yang berpegang pada ajaran musyrik, sehingga Allah mengutus Rasulullah untuk menyebarkan ajaran tauhid, ajaran yang bersumber dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta apa yang ada di dunia, langit dan seisinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mengetahui segalanya dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah dan hina, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah. Ajaran tentang keimanan merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terdapat banyak ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengajarkan keimanan ini, misalnya pada Quran surat Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak berhak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dengan keyakinan iman atau ketauladan Rasulullah ini kemudian memunculkan sikap kuat para sahabat Rasulullah, dan mereka mempercayai bahwa Allah akan selalu ada dan melindungi. Dengan keimanan ini pula para sahabat meyakini Allah akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Sehingga dalam kesempatan lain Rasulullah menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib bahwa, demi Allah paman, jikapun mereka meletakkan rembulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku agar aku meninggalkan perintah ini, maka tidak akan aku tinggalkan. Dan biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan apakah saya akan berhasil atau akan binasa. Ketauhidan ini pula yang menjadikan seorang yang bernama Bilal bin Rabah mampu bertahan ketika disiksa dan tetap mengungkapkan bahwa Allah Maha Esa dengan terus-menerus. Ajaran-ajaran inti Rasulullah SAW di Mekah yang kedua ialah akhlak. Rasulullah terkenal dengan gelarnya yaitu Al-Amin, yang dapat dipercaya. Hal tersebut menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad merupakan pribadi yang juga suka menolong, pribadi yang sopan dengan menghormati dan selalu memuliakan tamu, pribadi yang berani dalam membela kebenaran dan berprinsip dan tekun beribadah. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala, misalnya minum-minum keras, ham, judi, membunuh, berzina, dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya. Ketika Rasulullah mengajarkan perilaku-perilaku yang baik dan melarang perilaku-perilaku yang tidak baik, keduanya selalu berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah selalu berkesesuaian antara teori dengan praktiknya. Akhlak Rasulullah mencerminkan apa yang telah tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya dengan mengajarkan, namun juga dengan mencontohkannya dengan akhlak yang baik. Bahkan, hal tersebut juga diakui oleh Michael H. Hart yang merupakan seorang penulis dari Barat yang menulis buku mengenai 100 tokoh yang berpengaruh di dunia.
dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan manusia tersukses yang dapat merubah perilaku manusia yang biadab menjadi beradab. Dan sekarang kita memasuki poin kedua dari tema saya, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang bernama Strategi Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dalam dakwahnya di Mekah, Rasulullah menggunakan dua metode dakwah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan dengan keluarga dan para sahabatnya. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dilakukan dengan masyarakat umum. Kita akan membahas yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk keamanan Mekah sendiri. Karena ketika itu orang Quraisy mempunyai watak yang keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhan mereka. Pada metode ini, dakwah difokuskan kepada orang-orang terdekat Rasulullah SAW, yakni keluarga dan para sahabatnya. Dakwah tersebut dilaksanakan di rumah Rasulullah. Disitulah beliau mengajarkan mengenai risalah-risalah tauhid dan ajaran-ajaran tentang Islam lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Dengan dakwah tersebut, Rasulullah SAW mengajak agar mereka meninggalkan agama nenek moyang yang mengajarkan untuk menyembah berhala itu. Karena keluarga dan para sahabat tahu bahwa Nabi Muhammad merupakan orang yang terpuji, sehingga mereka, baik keluarga maupun para sahabat yakin dan percaya, kemudian mengikuti ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah tersebut. Di antara orang-orang pertama, as-sabiqunal awalun, yang masuk Islam adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Harzah, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu bertambah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Said bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Fatimah bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, serta Said bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang lainnya yang merupakan orang-orang suku Quraisy. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW 3 tahun. Yang kedua adalah dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Pada saat itu, bersamaan dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Mekah, turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah SAW meyakini bahwa sudah waktunya beliau dan pengikutnya berupaya untuk menyebarluaskan agama Islam sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, setelah Rasul dan sahabat serta pengikutnya menyebarkan agama Islam, sikap menolak yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan pamannya Abu Lahab dan istrinya juga menolak agama yang dibawakan Rasulullah. Tidak hanya Rasul dan para pengikutnya juga dapat mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy. Bahkan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah tidak lepas dari siksaan tersebut. Ia dicambuk dan juga dadanya ditindih dengan batu yang besarnya melebihi besar badan Bilal itu sendiri. Selain itu, ada juga kisah tentang penyiksaan-penyiksaan lain.
Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bertawaf, kemudian datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Uqbah menyeret Rasulullah dan kemudian menekik leher beliau menggunakan sorban. Beruntungnya ketika itu ada orang lain yang melihat sehingga Rasulullah dapat tertolong. Dan sampailah kita di poin terakhir dari tema materi saya, yaitu perjanjian Aqabah. Orang-orang Quraisy terus melakukan perlawanan terhadap Rasulullah, sahabat, dan para pengikutnya. Pernah waktu itu Nabi Muhammad berkunjung ke Thaif untuk menemukan kepala sukunya yang bernama Saif. Harapannya adalah Saif dan masyarakat mau mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Namun yang terjadi bukanlah demikian. Ia dan masyarakatnya itu justru sangat menolak, bahkan mereka juga mengejek, melempari, dan mengusir Rasulullah SAW. Tidak ada satupun dari mereka yang mau menerima dakwah dari Rasulullah. Sehingga dari kejadian tersebut Nabi Muhammad beranggapan bahwa tidak mungkin lagi beliau terus berdakwah dengan cara yang demikian, dengan tidak adanya dukungan dari Quraisy dan suku-suku di Arab lainnya. Akhirnya Rasulullah berfokus kepada orang-orang atau suku-suku di sekitar Mekah yang datang setiap tahunnya ke Mekah untuk berziarah. Dan upaya dari Rasulullah tersebut membuahkan hasil. Orang-orang dari Yastrib, tempat ayah Rasulullah dimakamkan, menerima agama yang dibawakan oleh Rasulullah. Kota Yastrib dihuni oleh orang-orang Arab dari suku Khazraj dan Aus, dan Yahudi. Keduanya selalu berkonflik untuk mendapatkan kekuasaan. Aus dan Khazraj menguasai Yastrib setelah kekalahan Yahudi. Karena ketidakterimaan akibat kekalahan tersebut, Yahudi mengadu domba Aus dan Khazraj yang kemudian menimbulkan perang saudara dan dimenangkan oleh Aus. Setelah itu, Yahudi yang dulu terusir dari Yastrib kini sudah menempati kota itu lagi. Aus dan Khazraj pada akhirnya sama-sama menyadari bahwa permusuhan antara mereka justru menimbulkan kerugian. Lalu mereka memutuskan mengangkat seorang pemimpin dari suku Khazraj yang bernama Abdullah bin Muhammad. Tapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kebanyakan dari suku Khazraj berziarah ke Mekah. Kedatangan orang-orang dari suku Khazraj ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian beliau langsung datang ke mereka. Mereka diajak untuk memeluk agama Islam dan ajakan tersebut disambut baik oleh mereka. Setelah itu, ketika pulang ke Yastrib, mereka mengatakan bahwa telah masuk Islam kepada orang-orang di sana. Dan hal tersebut juga disambut baik oleh masyarakat Yastrib. Kemudian pada ziarah tahun berikutnya ada 12 orang yang datang menemui Rasulullah di Aqabah, tempat yang digunakan mereka untuk berikrar kepada Nabi Muhammad SAW yang menghasilkan perjanjian Aqabah 1. Pada perjanjian tersebut mereka berikrar bahwa tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berzina, tidak mencuri, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Kemudian Nabi Muhammad mengutus seorang yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan agama Islam pada ziarah tahun 622 Mdat. Datang orang dari Yastrib berjumlah 75, yang 2 diantaranya adalah seorang perempuan. Selanjutnya mereka diajak Rasulullah untuk mengadakan pertemuan rahasia di Aqabah 2 yang isinya adalah ikrar untuk kesetiaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawakan oleh beliau. Perjuangan Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya tidak hanya sampai di situ. Bahkan kemudian setelah penentangan dan penolakan, orang-orang Quraisy tersebut
Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Habsyi. Dan ketika perjanjian Aqabah II diketahui oleh orang-orang Quraisy, intimidasi lebih sering dilakukan terhadap Nabi Muhammad, kemudian hijrah ke Yastrib yang sekarang lebih dikenal dengan kota Madinah. Teman-teman, dari sejarah perjuangan Rasulullah di kota Mekah tersebut, semoga dapat menambah wawasan kita mengenai agama Islam dan tidak mudah patah semangat dalam memperjuangkan apa yang dicita-citakan. Seperti tidak patahnya semangat Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya dalam menyebarluaskan agama tauhid, agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.